kira itu perjuangan yang gampang itu, si Edi Sidabutar udah ada di Amerika. Hah? Si Metatron itu ada di sana. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang jujur, ya. Walaupun dia mengumpulkan donasi hanya untuk rumah apologetnya itu. Emang udah berapa tahun dia mengumpulkan donasi? Kau Iskariot anjing sama kau bom-bom, ya. Udah bertahun-tahun kalian itu dibiayai donatur. Coba. Kurang. Hah? Semua donatur itu udah lapor ke saya, biar tahu kalian. Pendonasi kalian itu udah tahu saya. Ya. Jadi nggak usah banyak bacot kalian, ya. Baru aja si Edis Sidabutar, itu pun kan ada hartanya di situ. Ada harta si Edis di situ, bukan dia hanya ngumpul. Berapa sih donasi itu? Emang ada MM-an? Gila kalian ini. Kalau si Bom jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin jelas ya teman-teman ya, siapa-siapa saja yang ada di kubu Edis saat ini teman-teman. Jadi makin kesini, makin terang benderang bagaimana kekuatan dari kelompoknya Edis ini teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan kelompok non-Edis. Sekali lagi ya, jadi sekarang ini yang lagi berseteru, itu ada Edis versus non-Edis. Dan non-Edis sendiri itu terpecah dua. Jadi ada non-Edis yang mau kolaborasi dengan pihak muslim untuk menjaga NKRI, untuk menjaga persatuan, dan juga ada satu lagi yang tidak suka sama Edis atau non-Edis, tetapi tidak mau ada campur tangan muslim ataupun ya ada hubungan atau kolaborasi dengan pihak muslim. Kita tahu Elia Miron, Victory Alda, Robert Lele ya teman-teman ya. Robert Lele, mereka nggak setuju teman-teman. Mereka nggak setuju kalau pihak Kristen itu kerjasama dengan yang namanya Muslim. Kita lawan Edis, udah lawan Edis saja gitu. Kita lawan pengajarannya. Ya, mereka bilang ya kita tujuan kita kan meluruskan supaya orang-orang Kristen tuh jangan lagi jadi pengikut herder atau zombie. Nah, itu versi yang non-Edis. Dan versi Edisnya sendiri makin kesini juga makin rame juga ternyata pendukung-pendukung Edis teman-teman. Ya, jadi selama ini kan yang kita tahu 4 rasulnya. Terus panglima, ya, panglima herder, panglima pitbull, panglima yang lain gitu kan. Zombie-zombinya gitu. Tapi makin kesini makin banyak nih ternyata apologet lama atau Polycarpus lama yang ikut di kubunya Edis ini berkat lobby yang dilakukan oleh Sofiatul. Nah, jadi Sofiatul ini berhasil melobi orang-orang lama CIA. Ya, jadi dulu mereka ada kelompok namanya lupa saya nama kepanjangannya. Pokoknya ya nggak bagus-bagus punya lah namanya. Jadi nama grup mereka dulu WAFM, ya We are kumpul kebo family atau apalah gitu kan. Terus ada CIA ya. CIA ini kan identik dengan yang Amerika ya. Jadi mereka ini memang perpanjangan tangan Amerika untuk merusak Indonesia. Nah, dulu tuh Sofiatul salah satu pendirinya. Di CIA itu banyak lah. Ya, ada si Justin Edo, ya, terus ada si Erben,
ada Aderion dan sebagainya. Dan sekarang orang-orang ini memang ikut di kubunya Edis. Apalagi setelah Airban, ikut juga di kubunya Edis. Justin Edo juga ada di situ, ya di kubunya Edis sekarang. Terus si Ion ya, Ion itu orang lama juga. Ya Ion ini juga sekarang udah di kubunya Edis. Jadi makin kesini makin banyak nih pendukung-pendukung Edis berkat lobby-lobby yang dilakukan oleh Sofiatul. Kita nggak tahu apa yang ditawari Sofiatul kepada mereka sampai mereka mau. Ya mereka mau jadi pengikutnya Edis. Bisa jadi ada gocekan yang mantap kalau saya bilang ya. Bisa jadi ada gocekan yang mantap yang ditawarkan oleh Sofiatul sehingga sampai mau teman-teman. Nah, salut juga saya nih. Nah, ini hebatnya Sofiatul ini teman-teman. Dia jago lobby. Ya, jadi dia ini spesialis lobby-melobi teman-teman. Dan nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng teman-teman. Berhasil. Terus juga dari luar negeri ya. Ada kelompoknya Redda Marbun teman-teman. Mucikari Internasional. Yang tentu saja membawa semua barang jualannya. Pesundul-pesundulnya semua juga ikutan gitu. Namanya mucikarinya bilang A, otomatis pesundul-pesundulnya harus ikut A. Kan nggak mungkin maminya bilang B, pesundul-pesundulnya bilang A. Nanti dipecat mereka. Bisa dipecat. Bahkan Metatron saja, Edwin Botak teman-teman. Edwin Botak itu kan sama WKWK lebih dekat dengan si Elia Miron. Kalau kita bicara hubungan emosional ya, hubungan pribadi. Dia lebih dekat dengan si Elia Miron. Tapi gara-gara dia hutang budi sama Redda Marbun, mau nggak mau dia pro ke Edis sekarang. Dia ikut ke kubunya Edis. Si Edwin, terus WKWK dan kroco-kroconya lah, semua yang di grup itu ya. Saking banyaknya saya nggak tahu siapa-siapa aja. Jadi makin kesini berhasil nih Edis melobi banyak orang berkat uang dan juga Sofiatul dan mama-mama lah, emak-emak gitu kan. Bahkan emak-emak inilah yang paling terdepan membela Edis dan siap menghabisi siapapun yang melawan Edis. Dan salah satunya adalah Redda Marbun ini. Ya seperti biasalah. Kalau inang-inang udah ngamuk, ngeri teman-teman. Kalian kalau ke Medan, kalian lihat inang-inang lagi ngamuk, wah hati-hati teman-teman. Itu namanya the power of emak-emak ya. The power of inang-inang. Nah, ini yang sedang ditunjukkan oleh Redda Marbun, yang sekali lagi mempertegas posisinya, bahwa dia ada di kubu Edis, dan siap menghajar yang namanya Rudy Iskariot maupun Pak Bom-Bom ya. Nah, jadi dua nama inilah yang paling ditargetkan. Dan sampai detik ini saya masih menunggu mana orang yang dikirim Redda Marbun yang dari kemarin tuh masih di Medan, belum ke Duri sampai sekarang, karena dia bilang dia mau copotin giginya Rudy Iskariot. Jadi dia bilang dia minta kepada orang yang dia kirim itu, jadi orang itu dikirim ke Medan untuk ngurusin Rudy Simamora. Ya, ngurusin Rudy Simamora di penjara, dan mungkin ngurusin sampai dia bisa disiapkan untuk luar negeri, kita nggak tahu. Dan sekaligus ya, mumpung dia di Medan, orang tersebut ditugaskan juga. Orang tersebut ditugaskan ke kota Duri untuk mencabut giginya Rudy Iskariot. Jadi Redda Marbun titip pesan, tolong dicabut gigi Rudy Iskariot. Dia minta oleh-olehnya itu. Jadi orang yang ditugaskan ini tinggalnya di Eropa teman-teman. Di Eropa. Jadi dia minta nanti kamu balik ke Eropa minimal bawa gigi Rudy Iskariot. Nggak tahu mau diapain giginya ya. Nah, tapi kita masih nunggu juga itu. Kita pengen lihat gitu, gimana caranya dia mencabut gigi Rudy Iskariot ini. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman. Nah, ini ada anjing nih si pengembara. Pergi kau neraka, babi. Sana kau. Kena dia langsung. Pergi kau. Iya, kalau lagu-lagu itu mah lagunya Bang Charles ke Lesuhut. Iya kan. Bom bilang ihlibi di Redda unain, astaga. Yang bilang kita itu gugupnya si Edis, ya aku tuh pecinta guguk, biar tahu kalian, ya. Jadi lebih berharga anjing daripada lu, ya kan? Kalau lu jadi kamu buat title kita itu secara, sedangkan kita di sini manusia biasa, ngapain lu bilang-bilang, nah aku balikan sama lu, sakit hati lu terserah. Ya kan? Bagaimanapun ya, intinya kalian coba-coba terus mau mempersekusi si Edis Sidabutar ya mak-mak berdaster yang terdepan begitu loh. Ya kan? Lu mau sakit hati I don't care ya kan, ngapain gue pikirin, terserah. Intinya gue tuh udah pernah dibully
pernah akan kebaikanku, akan kejujuranku dipermalukan. Jadi kalau ada yang coba-coba membunuh gua sekarang ya, gua habisin lu sampai ke emak-emak lu. Rekda, Apa itu? was passiert lulusan gua hero. Was passiert? Ich bin hier. Was machst du? Haholong aku doho salelengau mangolu nang rodi di nalau matepe. Enak aja. Nah, kalau ada yang mau naik, minta di up, ya. Ada itu kah itu? Ini Oten ini. Oh, ten yang mana? Latano. Enggak. Takutnya ini apa namanya? Udah pernah masuk. Udah pernah. Oh gitu. Hello, Hala Latano. kita. Habis itu sampai limit yang setan itu habis itu sampai limit. Oh ya? Enakan yang gue bikin. Iya, habisin itu. Kasih lurus otaknya itu. Yang penting dibedah dulu otaknya itu, baru cuci pakai air ganjang. Termasuk si Bom Bom sama Iskariot kan? Bener kan, Tok? Iya, betul. Ada Pak, nanti pas dibedah keluar angin, nggak ada apa-apa isinya. Ya, keluar. Dia pengen diperbaikin. Dimasukin lagi otak baru. Cuma angin sih. Kayaknya abis nonton di tempat-tempat bom kesini semua deh. Kayaknya ini Tuh, apa? Bang Charles, udah bangun. Ini siapa namanya? Si kayak udah datang si Charles tukang baptis. Mau kondo. On cam, Dek. On cam. Kau masih Jangan lupa bantal pinknya. iya. Bantal pinknya jangan lupa. Udah. Beneran dia ini apa namanya? Lu harus tetap jadi adik kandung kakak kan? Bener kan? Nggak boleh ini ya. Di bantal pink. Gak muak di balik Green Garden ini. Sabar. Aduh ini si Mokondo ini bikin huru hara terus. Jangan ribut-ribut di sini. Emangnya di sini gua hero apa? Hey, Charles. Siapa yang gangguin kamu, Dek? Siapa yang gangguin kamu tidur? Kasih tahu kakak dulu, Dek. Ini soalnya kita Suhut. disuhut. soalnya gini loh, Dek. Gini. Kita mau mengadakan baptisan buat si Bom Bom, ya kan? Nah, terus nanti yang menyiapkan semuanya itu kan Vorbereitung über die Baptisum, das ist Herr Andaliman. Ya. Aku buat untuk ganti handuknya aku udah pesen spanduk partai. Kalau enggak orden. Terus ya, nanti kan yang mencelupkan ke danau itu setengah jam si Ito Latano. Tapi duluan Iskariot yang Ruri itu. Itu duluan yang kucampakkan ke sungai itu. Ini gini, semoga di minggu ini ya teman-teman kita selesaikan si budak yang satu itu, ya kan ya? Iya, bocah ranggang itu. Bojak Bortung itu, karena aku ini udah libur teman-teman ya. Aku sudah terbebas ini dari pekerjaan yang babu. Aku ngebabu loh teman-teman di sini ya. Aku cuci piring. Jadi aku sudah bebas nih nge-live seminggu ini teman-teman. Nah ini pas ini momen yang bener-bener pas banget ini untuk membaptis si Iskariot teman-teman. Yang pertama sekali kita baptis teman-teman si Iskariot ya. Nah kalau si Iskariot, kalau si Pak Bom Bom kita masih ini teman-teman ya, karena banyak lemak seperti itu ya kan. Jadi dia harus di laut ya. Kita tenggelamkan dia di laut. Nah kalau si Iskariot dia harus kita baptis dengan air termos teman-teman.
Breda, sag mir, Biene, ich solo die Kamera einschalten. Ach so, das ist private. Hah? Lieb du zu ihr? Hah? Aber sie hat eine neue Mann aus Deutschland. Weißt du? Weißt du? Nah, jadi janganlah kalian berbahasa-bahasa Jerman. Nggak ngerti nanti ini apa fans-fansku. Ini kan kalian semua kalian adalah kekasih hatiku, teman-teman ya. Yuli ngintip di bawah. Si Kareta ini centil banget katanya. Lihat centilnya. Enak aja. Thomson, was passiert Duran? Ich verstehe das nicht. Kau ini. Janganlah kalian berbahasa Jerman. Nanti kan yang lain nggak mengerti. Kalau si Andaliman ya mengerti, orang dia udah mau landing di Jerman. Pakai air raksa aja sekalian baptis Iskariot itu. Tunggulah. Bersabar kalian teman-teman ya, semoga minggu ini kita eksekusi dengan ibu detektif dari Israel ya teman-teman, supaya selesai tugas kita ini. Aku pun jadi kayak apa sih ya, belum jadi kayak nggak selesai tugas begitu loh teman-teman, karena kalau kita sudah janji pasti harus kita eksekusi. Shalom ya teman-teman semuanya, buat teman-teman semua selamat merayakan Natal. Thank you ya. Intinya jangan dibaptis di Danau Toba. Mati semua nanti kan kalau dibaptis di Danau Toba itu si Iskariot itu. Kalau si Bagus pakai kencing unta saja toh dia kerjasama dengan Uclim. Nah itu dia. Gini loh teman-teman ya. Dia kan gini kan, sekarang ini kan dia agak lemah lembut, ya kan. Dia lupa semua akan jejak digital. Makanya teman-teman ya, lewat publik ya kan ya. Kalau kita misalnya ada masalah ya, tolong deh diomongkan dulu secara baik-baik di balik layar teman-teman ya, atau di belakang gitu. Jangan sempat dari aku ulus saput aja itu. Aduh ya ampun. Karena gini ya kan, jejak digital ya, kalau udah tersakiti kayak saya ini teman-teman, aku tuh korban bullying teman-teman ya, di kejujuran saya, di kebaikan saya dipermainkan teman-teman ya, sakitnya minta ampun, sepertinya susah untuk di ini gitu loh teman-teman. Kalau bukan karena iman saya yang kuat benar-benar teman-teman, aduh bisa saya balaskan lagi sampai kiamat ya kan. Tapi maksudnya gini teman-teman, makanya kalau seperti si Pak Bom saat ini ya, dan juga si Iskariot, kalau sekarang mencari-cari muka ya kan, aku tuh nggak di accept sama si si Edis, nggak dibalas. Aku tuh sebenarnya mau minta maaf, datang ke sini kau Bom, sini kau. Jadi Bu Reda korban bullying sebagai lari kejar, kok lari lagi? Si Duran ini macam-macam, aku blokir. Kau kira Amerika, Jerman pelarian gitu? Emang di Konoha bisa lari ke sana, bisa lari ke sini? Astaga. Ini si sayap kiri ini tolong dicek momot. Siapa dia? Dia mau naik katanya. Oke, naikkan ya. Iya, private. Naikin aja. Private ya. Oke. Naikin aja, biar kita cek dia. Tenang aja, ada Bang Charles. Dimakan nanti nggak dikunyah. Kalau macam-macam ya. Salam. Apanya yang mau dicek? Kodam apa nih? Udah. Boleh. Sah. Sah. Ternyata dia oke. Maksud saya begini, ada yang mau saya kasih tahu sebentar, Kos.
alamat kalian hati-hati. Soalnya semalam Pak Bom Bom saya tonton sebentar 5 menit dia ngomong di live-nya dia tahu alamatnya si Aisyah. Kan ada tuh yang Aisyah ibu itu kan. Oh iya tahu. Nah, dia tahu alamatnya. Marsha Aisyah kan itu kan Marsha Aisyah. Terus si Dion yang channelnya Koaf. Jadi dia juga ngomong, saya juga tahu di mana alamatmu Dion, kata si Bom Bom. Jangan macam-macam kamu. Terus kamu Aisyah, kamu selalu ngomongin saya tahu alamatmu di mana. Tapi saya nggak mau kasih tahu sama orang. Biarin aja, tetap aja kamu begitu. Tapi itu kan sebenarnya ancaman kan. Iya. Itu Terus bahasa kalau ancaman. dia tahu mau ngapain dia kalau dia tahu? Makanya saya bilang itu bahasa ancaman. Nah, Ancaman kerupuk itu. Iya, jadi maksudnya biar orang nggak ngomongin dia kan. Padahal dulu Aisyah itu kan, Marsha itu tiap harinya di tempat Pak Bom Bom itu sampai pagi. Sama Bu Inef kan dulu kan. iya. Iya. Cuman dia semalam tuh ngancam-ngancam dia. Menurut saya dia ngancam sih, kalau orang ngomongin alamat, saya tahu dia mana alamatmu. Itu kan ancaman. Iya. Alasannya kenapa dia ngomongin karena gayanya kayak gaya preman. Kayak hebat. Tapi saya mau Dia yang tahu itu surga. ya. Barangkali ada saudara-saudara di sini yang tinggal di Papua juga, di Jayapura juga di sana. Benar gak sih dia pendeta? Siapa bilang si Bom Bom pendeta? Dia itu pendeta abal-abal. Enggak, kalau masalah pendeta itu. Cuman saya kan maksudnya benar gak sih dia pendeta melayani, punya jemaat gitu, punya gereja gitu? Gak ada gerejanya itu. Tapi dia selalu ngaku di televisi. Gak ada itu. Ya Pendeta. bohong bang, berarti bohong. Iya sih, soalnya saya udah pernah naik ke Komalnya. Kok kamu ngaku-ngaku pendeta tapi live sampai pagi, dari pagi ketemu pagi, kapan melayani? Apa nggak ada urusan gereja, urusan jemaat yang kamu harus layanin? Sehingga kamu harus didikutin tiap hari, saya gituin. Saya langsung diturunin. Bukan hanya itu, gayanya itu gaya preman, kayak di pasar. Kayak di pasaran, kayak di terminal, gaya ngomongnya itu. Saya yang lebih hebat daripada yang lain. Pendeta aku juga ada kayak gitu bang. Pendeta aku juga pernah kayak gitu. Tapi kalau urusan pelayanan dia tetap pelayanan. Memang ngomongnya kayak preman bang. Memang bekas preman. Tapi urusan pelayanan dia tetap pelayanan. Kalau masalah gaya ya. Yang saya maksud kan benar nggak sih dia punya rumah ibadah atau jemaat, itu yang saya maksud. Kalau masalah gaya bahasa itu banyak orang memang nggak bisa merubah gaya bahasanya. Sekalipun dia Orang jadi alam tentara aja gitu. sudah bisa menilai, Laiku. Orang alam, orang masih belum ada pengetahuannya tentang itu. Rohnya sudah bisa menilai. Ini nggak ada apa-apanya ini orang. Masa dia mendahului Tuhan? Tuhan aja nggak pernah begitu. Jangan kamu menghakimi, biar kamu nggak dihakimi alam, Indro. Kalau dia tahu maksudnya yang itu dia jadi nggak berani peramal itu ya? itu gayanya. sekarang dia udah suka meramal loh, udah meramal. Makanya itu, siapa mau percaya dengan omongannya dia? Semua mau diancam-ancam semua orang. Emang dia siapa? Udah sekeras apa tulang-tulangnya dia sama kulitnya? Tapi ya ada saudara kita yang belain dia di sana. Kayaknya bagi hasil mereka Biasa itu. Dari gift itu. Biasa itu. Tapi aku suka Kalau kita nonton, sampai sekarang saya tidak pernah suka melihat mukanya aja. Aku melihatnya karena gaya ngomongnya itu yang sok preman itu. Terus si Edis Semua mau diancam-ancam. Ya, semalam kan dia ngomong, Edis saya percaya itu rumah si Edis benar-benar rumah dia. Harganya memang 8 miliar. Saya juga punya tanah di sini 8 miliar laku, udah ada yang nawar. Emang saya orang miskin? Saya juga punya di sini, kalau saya jual laku 8 miliar kata dia kan. Tapi kalau saya punya harta 8 miliar, jijik saya juga narik perut, dapat ini, dapat topi. Logika saya ya, bukan sombong ya itu. Kalau punya 8 miliar di Indonesia dapat topi, kayaknya kayak rotak itu.
Saya orang susah Le. Biar orang kaya kayak gitu nggak kupandang itu Le. Biar kayak apa kayaknya itu orang susah saya. Nggak kupandang sedikit itu orang kayak gitu. Kok terlalu sok kayak gitu. Sombongnya minta ampun. Seluruh Indonesia tahu. Enggak sama nih ibaratnya kayak host kita kan itu Reda nih. Itu Reda kan dari Jerman nih. Seandainya itu Reda bilang, waduh kirim-kirim topi dong kalau dia ngomong begitu, ternyata padahal dia dari Jerman. Ya kita bersihkan juga lah si Ito ini. Masa jauh-jauh dari Jerman minta topi kan begitu kan. Sama kayak si Bom nih ibaratnya nih. Kalau si Bom punya 8 miliar kan. Masa dapat topi joget-joget perut kan malu dong. Punya 8 miliar dapat topi. Kalau itu Reda kan cuma bisa doang kan. Gak minta topi dia, gak joget dia dapat topi atau mawar kan gitu. Yang ku minta Ini bisa ke Jerman karena kepintarannya dan kehebatannya. ini apa? Aku itu minta koin itu hanya ke akunnya si itu teman-teman ya, si Mario Clever Me itu pun yang ku minta itu apa itu tiger yang terbang itu. Kalau yang lain-lain mah nggak sudi lah teman. Tapi sekarang dia jadi ngadu ayam dia dalam sama Islam tadi di Komalnya. Islam Malaysia sama Islam Indonesia. Jadi lagi punya ayam dia buat diadu punya ayam. Nanti lama-lama burungnya juga bisa diadu itu loh, itu. Tapi kasihan juga sih itu. Sama kayak si Debiturus kan, si Iskariot kan. Lihatlah wajahnya itu, udah pada lesu itu. Kita nggak tahu selama ini mereka udah menghitung dari YouTube sekian, dari TikTok sekian, donasi sekian. Terus mereka berani ngutang entah itu mobil atau apa kan. Ternyata sekarang mampat semua kan, pusing loh. Udah pada berkerut loh wajahnya. Dia berdua Kasian itu loh. nggak sadar itu, dia nggak sadar berdua itu. Dikiranya ini penonton nih mulutnya nggak ngomong tapi hatinya bicara. Hati-hati. Kalau sudah hati roh kita yang bicara, habis semua itu. Betul. Ya tapi aku karena kasih sang debaters Le. Kelihatan wajahnya udah lesu Le. Apalagi dia lagi sekarang masih semester 8 kalau nggak salah. ya itu karena perbuatannya. Sesuai apa yang dia tanam, itu yang dipetik. Dia tanam ubi kayu, ya ubi kayu yang dicabut. Apa yang dibikin dia di medsos itu, ya jadi kayak gitu sudah. Kita ini kalau nggak salah pernah nyumbang dulu itu kita ini buat rumah terang. Bahkan streamiarnya kalau nggak salah pernah itu ini mau inilah gitu, mau urus gitu streamiar. Gue pernah cerita dulu ada dari Jerman gitu kan, ibu-ibu dari Jerman. Ya itu ini kan yang aktif di sosial media ini dari Jerman. Rata-rata orang Batak yang banyak nyumbang dia. Rata-rata orang Batak yang banyak nyumbang dia. Cuma dia nggak sadar. Dan saya pun nggak pernah sih ngasih tahu ya bahwa saya pernah berbagi lah gitu ya. Tapi dia yang mengkontenin waktu aku tuh muncul waktu petisi tentang edisi Dabutar. Nah terus dia menyerang aku gitu loh. Akhirnya ya harus kalau sampai harus turun ke, jadi orang dari kita sekarang lagi di Konoha teman-teman ya. Jadi si Iskariot nggak usah banyak bacot sekarang, lagi di Konoha ya. Jadi tenangkan jantung ya, tenangkan jantung supaya jangan nanti pas sudah kita eksekusi langsung kita live-kan, nanti kita langsung ke si korban, nanti jangan merasa jadi korban atau dibullying seperti itu ya. Jadi ini kenapa kita mengerjakan ini teman-teman? Bukan karena ini ya, lebih untuk mencari pansos ataupun mau cari followers, bukan teman-teman. Enggak. Sebenarnya kita karena dia itu udah offside teman-teman ya. Yang dia lakukan itu sudah benar-benar di luar logika teman-teman. Masa sih harus bergabung dengan para pemfitnah orang kekristenan gitu.
Sarah, tolong dengar teman-teman ya. Kok kayak suara si Mamat, teman-teman. Jubalang, naik lah opung. Si Jubalang itu, tenang lah opung. Pasti akan kita bikin nyungsep opung. Kalau nggak kita ratakan itu, aduh dunia ini semakin jauh opung. Dan saya penonton setianya itu loh, Bitos. Dari dia kurus dulu masih TBC, maaf ya, masih TBC dia. Belum ada TikTok, masih YouTube, belum ada TikTok loh. Iya. Waktu itu dia masih live dari bangku gereja itu setelah selesai ibadah. Pokoknya waktu itu dia masih kurus, masih TBC, ngomong 2 kali batuk. Nggak ada videonya itu di YouTube yang nggak saya tonton, kecuali dia bicara politik ya, bicara politik sama kasus hukum yang lagi dia urusin dulu gitu. Kalau dia bicara tentang agama, dia debat, selalu saya tonton itu dulu. Pokoknya mulai dari kurus sampai gemuk gitu. Sampai jadi rumahnya, dari batu pertama sampai rumahnya selesai saya tonton itu. Cuman belakangan setelah bermasalah dengan gereja Kairos itu, saya udah curiga. Terus dia nggak pernah nunjukin bahwa ada anak-anak yatim yang dia janjikan dulu. Dulu kan awalnya dia ngomong bahwa rumah anak terang itu niatnya itu, makanya dikasih ada beberapa kamar, dikasih tempat tidur, dikasih lemari-lemari masing-masing tiap kamar. Maunya itu mau nampung anak-anak. Bahkan dulu penonton setianya dia juga waktu di YouTube, dia punya anak tapi istrinya sudah meninggal. Dia mau menitipkan anak. Dia masih berjanji waktu itu, tunggu selesai dulu nanti saya hubungin kembali katanya. Tahu-taunya sekarang saat ada yang nanya, gimana siapa yang tinggal di rumah anak terang itu, siapa anak terangnya katanya. Cuman dia sama istrinya sama anaknya katanya, nggak ada yang lain. Iya, betul. Makanya kan sebenarnya dia yang menggali lubang kuburannya sendiri. Dia itu terlampau jauh karena merasa kalau dia sudah bergabung dengan Kadrun, dia sudah nyaman, ya, dan dia sudah seenak dia gitu loh, nggak akan ada nanti yang mengusik saya seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa yang akan mengusik dia itu ya bukan dari apologet, bukan dari justru dari orang biasa-biasa yang tadinya hanya pemerhati seperti kami-kami ini, ya kan. Jadi dia nggak, dan dia kan menantangin, ya kan, waktu dia Betul. sampai ya dia nantangin, ya kan, sampai aku dibilang apalah, terus dia, dan dari mulutnya sendirilah ketahuan aku tuh pernah pernah ikut andil untuk pembangunan gereja GBI Kairos itu, dan saya tidak pernah berstatement. Saya pernah ini mengubur wisen ke ini, ke mentransfer dana ke ini, enggak, aku tidak pernah, ya nggak pernah. Cuman karena pas heboh-heboh itu, karena banyak orang yang membutuhkan saksi, ya kan, ya, untuk dia menyaingi, ya kan. Ya si Reda kalau misalnya mau dia ambil itu uangnya yang seini itu, ya tinggal diketok aja itu, Ya, diambil. Nah, dia sendiri yang menggali lubang. Tapi hidup paling enak dia loh, host. Hidup paling enak dia. Kalau dia mau kuliah, dia nginapnya di hotel loh. Belum ada nih orang di sini saya rasa kalau mau kuliah nginap di hotel waktu kuliah. Dia satu-satunya tuh si Sang Debaters tuh. Karena Paling enak hidupnya itu. donasi penipuan kan masih berjalan lancar. Kalau sekarang kan udah empot-potan. Iya. Jadi gini host, saya rasa kemarin itu kan dia sempat ngarahin penonton dia supaya menyumbang buat bagi-bagi rezeki lah. Dia kan sempat tuh bikin video tuh lagi bagi beras. Nggak taunya dia ikut itu caleg. Kirain berbagi karena iman gitu kan. Tahu-taunya karena dia nyalon caleg tuh. Jadi bisa jadi menimbulkan banyak hutang itu. Mudahan salah dugaanku ini tentang si Iskariot ini, si Rudi ini. Kayaknya bukan orang Batak asli kayaknya ini. Sudah keturunan lain nih kulihat ini. Cara-cara ngomongnya itu juga. Nggak, Batak asli kok. Masa nggak jaga dia marganya? Batak asli itu. Cuman dari Asli berarti dia jaga satu marganya.
Cuman keluarganya kan pasti dia jaga. cuman dari keluarga hancur Apa dia. enggak malu dia? Ya. Iya betul. Danle, iya betul, Danle. Jadi memang ya kita sekarang Dale. gini aja teman-teman ya. Seperti sekarang perbuatan si PBB iya kan, yang selalu bilang ya masih tetap dia ngebahas si Edis kan ya. Sebenarnya dia kalau mau nyaman ya tinggal datang ke sini ke room ini minta maaf dengan jujur ya. Jangan nanti setelah itu kesetanan lagi kayak apa ya, nanti aku terlalu bocor lagi nanti mulutku ini. Aja, ya, tapi dengan jujur ya, jangan hanya mau mempermainkan seorang Edis Sidabutar ya. Seorang Edis Sidabutar itu bukan kurang pahit gimana, kurang getir seperti apa kalian bikin teman-teman. Makanya saya tidak akan pernah mundur ya untuk mensupport ya penginjilan dan perapologetan seorang Edis Sidabutar. Itu tidak gampang dilakukan oleh seorang si Bom ataupun si Iskariot ya, yang dilakukan si Metatron, si siapa-siapa yang bukan lari ke Amerika atau lari ke Eropa, bukan ya. Itu semua adalah pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan uang ya, yang tidak bisa diukur dengan materi teman-teman ya. Semuanya mereka itu martir ya, meninggalkan keluarganya yang nyaman ya, meninggalkan tempat kerjanya yang sudah nyaman. Si Metatron itu bukan orang miskin ya, dan dia hanya memirroring Alkitab ya di medsos. Udah dilapor, coba dilapor ya, hanya memirroring itu. Dia bukan berdebat, dia kan waktu itu berdebat sama siapa itu, si Donditan siapa tuh yang waktu di podcastnya si Dr. Richard itu, coba ya. Itu bukan sesuatu yang gampang dikerjakan, ya Bom. Ya? Mereka itu memang benar-benar fighting, ya, dan benar-benar mereka itu adalah pahlawan rohani. Biar tahu kau Bom. Jadi kalau kau mau aman, ya, benar-benar minta maaf, selesai kamu. Udah nggak akan banyak lagi. Tapi mulutmu kau naikkan si Ripe, ya. Makanya ini jejak digital tidak bisa dihapus segampang membalik telapak tangan. Sekarang lu mewek ya, kau kumpulin lah itu kadrun itu sekarang di rummu, meramal lah kau sekarang, tapi masih tetap ini di mute dulu ya, itu Latano ya, biar kita bersih ya, apa suara dari ini. Kamu sekarang sebentar dulu tuh, minta maaf dulu tuh. Minta maaf dulu sedikit aja itu. Sedikit aja itu. Kalau si Edis itu, kalau si Edis menurut saya dia ditemani Roh Kudus karena dia jelas, sangat jelas. Dia ditemani Roh Kudus itu. Kalau dari pembicaraannya menurut saya. Makasih. Iya betul. Oh ini si Duran ini ternyata kamu anjing kau ya. Pergi kau babi ke sana. Pergi kau anjing. Jangan coba-coba di sini macam-macam. Ya, gua kira tadi kamu manusia. Awal-awal kau pura-pura ini. Sekarang kau tunjukkan kau gibah kepalamu, babi. Nggak usah kau macam-macam di sini. Oh, coba-coba di sini mau berspekulasi apa kau di sini. Jangan kau macam-macam di sini. Ya, pergi jauh-jauh ke Gajah kau, ke Gajah. Sana di Gajah itu, di sana kau sama IDF tuh sana. Ke sana. Nah sekarang ya, kalian kira itu perjuangan yang gampang itu, si Edis Sidabutar udah ada di Amerika, si Metatron itu ada di sana. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang jujur ya, walaupun dia mengumpulkan donasi hanya untuk rumah apologetnya itu. Emang udah berapa tahun dia mengumpulkan donasi? Kau Iskariot anjing sama kau Bom ya, udah bertahun-tahun kalian itu dibiayai donatur. Coba kurang. Semua donatur itu udah lapor ke saya, biar tahu kalian. Pendonasi kalian itu udah tahu saya. Ya. Jadi nggak usah banyak bacot kalian, ya. Baru aja si Edis Sidabutar. Itu pun kan ada hartanya di situ. Ada harta si Edis di situ, bukan dia hanya ngumpul. Berapa sih donasi itu? Emang ada MM-an? Gila kalian ini. Kalau si Bom host kenal dari awal nggak dia? Enggak kan?
Orang aku dulu juga pernah naik di roomnya dulu di YouTube. sebelum punya, jadi sebelum dia punya YouTube, dia itu tadinya numpang di channel Yusuf Manubulu. Waktu Yusuf Manubulu lagi rame-ramenya dulu buka ruang kesaksian kan. Ah, dia dulu di situ tiap malam di situ sama Bapak MKC. Terus penonton ada yang transfer buat Pak Bom Bom waktu itu buat uang apalah, uang taruhlah uang puding lah ibaratnya, karena live sampai pagi kan. Ditransfer waktu itu, uang itu katanya ceritanya 3 juta sama Pak Yusuf Manubulu, ditransfernya sama rekening Pak Yusuf Manubulu. Iya. Nggak taunya menurut cerita dia sama si Iskariot, dia kan cerita sama si Iskariot, Pak B2-nya cerita sama Iskariot. Waktu itu saya pas lagi nonton di komalnya si Iskariot tuh di YouTube-nya. Yusuf Manubulu nggak ngasih duit ini sama Pak Bom Bom. Mulai dari situlah dia itu ninggalin room Yusuf Manubulu. Dia buka channel sendiri, disuruh sama si Galung, si Rudi, si Iskariot. Buka aja Pak Bom Bom channelmu, nanti saya promosiin dari sini, kata si Iskariot. Jadi yang promosiin channel Pak Bom Bom itu YouTube-nya dulu itu si Iskariot. Makanya orang paling ditakuti B2 si Iskariot doang. Kalau sisanya dia nggak ada takutnya memang. Tapi kalau udah masih si Iskariot, lihat tuh gemeter dia. Sesama ini ya, sesama darah D, ya kan? Darah orang itu kan ada darah A, ada darah Saling D, tahu mereka rahasia masing-masing. ada darah U, ini kan darah D. Aneh kan? Darah D. Oh iya teman-teman ya, sambil kita bahas ini, saya mau kasih sedikit pengumuman juga ya. Kita tahu kemarin Sofiatul pernah membuat tantangan di mana dia katakan siapa yang bisa membuktikan dia Nani akan dia kasih 1 miliar. Dan kita berhasil mendapatkan foto ini, yang dibilang foto ini berasal dari iklan Nani ya. Salah satu iklan Nani yang ada di Amerika. Dan kalian bisa lihat ini wajah siapa. Oke, ini wajah siapa teman-teman. Ini anting-anting siapa? Anting-antingnya sama ya, anting-antingnya sama, kacamatanya sama, bahkan bajunya juga sama. Bajunya juga sama. Dan kalian boleh cek ini AI atau bukan ya. AI nggak bisa seperti ini teman-teman. AI itu masih kelihatan. Ya, kecuali di masa depan mungkin bisa lebih bagus. Tapi untuk saat ini belum sampai tahap itu. Jadi inilah Lani Ekowati yang sedang ngurusin anak-anak. Ya ini kalau siang, kalian bisa lihat ini dari jendelanya, ini lagi siang. Ya, lagi siang, lagi ada matahari, dia ngurusin anaknya. Nanti malam dia ngurusin mamanya pula ya. Ngurusin bapaknya, kecuali lesbi ya. Kalau lesbi mungkin ngurusin mamanya. Oke? Ya, kalian lihat sendiri ini siapa teman-teman? Inilah Lani Denani ya. Lani Denani teman-teman. Oke? Jadi cukup menarik teman-teman. Cukup menarik dan cukup lucu. Jadi kita tunggu nih hadiah 1 miliarnya dari Lani Ekowati. Yang kalau memang nanti dicairkan, tolong disumbangkan ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya, kita nggak butuh uangnya, ya minimal kalian sumbang lah ke Sumatera. Kalau kalian mau sumbang pun kepada Tapanuli doang, ya kalian bilang, saya nggak mau ke Aceh, saya nggak mau ke Padang, saya maunya yang Kristen. Ya udah silakan, nggak apa-apa. Kita juga nggak ada keberatan. Kalian mau nyumbang khusus untuk orang Kristen sekalipun, ya nggak ada masalah. Ya, yang namanya pri kemanusiaan itu kita nggak memandang agama. Beda dengan kalian ya. Beda dengan kalian teman-teman. Kalau bantu itu milih-milih. Kalau yang Islam boleh dibantu, tapi harus didoakan. Nah, kalau kalian kan gitu. Kalau kami enggak. Dan kalian dengar sendiri Reda Marbun ini teman-teman. Ya, saya lucu lihat dia. Ini emak-emak yang nggak ada kerjaan atau apa saya nggak tahu juga. Ya, apa sih kesibukan dia sampai hampir bisa dibilang pagi siang malam live cukup lama. Kalau cuma 1 jam atau sekali live 1,5 jam gitu kan, atau sehari cuma sekali 2 jam masih oke. Ini saya lihat pagi siang malam dia live, dan sekali live tuh bisa sampai 3 jam juga gitu. Jadi makin kesini makin banyak orang pengangguran yang menggunakan waktunya itu untuk cari koin kalau saya bilang ya, cari koin di TikTok ini. Walaupun dibilang Reda Marbun ini kaya, ya sangat kaya dibilang sama Paul Jang gitu. Ya mungkin dia kesepian di situ, karena kan ya dia di Jerman, dan di sana kan ya komunitas Indonesianya juga nggak banyak-banyak amat gitu. Kalaupun ada teman Indonesia kan juga semua sibuk kerja. Orang Indonesia di sana lagi kerja gitu. Jadi nggak ada teman mungkin. Jadi ngerumpinya lewat TikTok.
Ya, banyak yang seperti itu. Dan dia ini adalah salah satu pendukung utama Edis dan siap pasang badan demi Edis. Walaupun ya menurut dia nggak pernah ketemu Edis, tapi menurut mereka Edis ini diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi versinya mereka Edis lah yang benaran diurapi oleh Roh Kudus. Saya nggak tahu kok bisa ya Roh Kudus mengurapi orang seperti ini. Ini standarnya standar apa gitu. Dan kalian bisa lihat juga kalau memang Roh Kudus ada di dalam diri Edis, artinya Roh Kudus yang diimani oleh teman-teman kita selama ini adalah roh yang penuh kebencian. Roh yang suka menghujat agama Islam. Ya, kalau saya bilang roh bejat ini. Bayangkan, Roh Kudusnya suka menghujat Islam. Kan mereka sendiri yang bilang. Artinya, ya ini sebenarnya roh apa gitu. Roh Kudus kok kelakuan bejat. Cobalah kalian pikirkan ya. Masa Roh Kudus kelakuan bejat? Cocok nggak? Ya balik lagi ke kalian. Ya, balik lagi ke kalian teman-teman. Menurut kalian Roh Kudus seperti ini? Kalau memang seperti ini, ya gasken kalau saya bilang ya. Silakan digaskan, ikutilah Roh Kudus yang seperti itu. Oke? Dan bagi teman-teman, saya nggak tahu lagi ya, mau bilang apa masalah Polikardus yang benar-benar makin hari makin menunjukkan kelakuan aslinya, yang sangat suka menghujat agama Islam. Kalau kita cuma bisa balas dengan tindakan baik aja, ya kita tunjukkan bagaimana Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Fitnah mereka kita lawan, tapi tindakan ya kita cuma bisa mengajak kepada kebaikan. Beda dengan mereka. Oke, dan bagi teman-teman sedikit pengumuman. Tanggal 25 Desember kita akan rayakan Hari Mu'alaf. Hari Mu'alaf ini yang untuk wilayah Jabodetabek ada diadakan oleh Forum Arimatea dan TMII ya, Tionghoa Muslim Inspiration. Ya, jadi Forum Arimatea inilah penggagas Hari Mu'alaf sedunia 5 tahun yang lalu. Pertama kali 5 tahun yang lalu digagas oleh Forum Arimatea dan sampai sekarang masih konsisten setiap tahun dirayakan. Dan yang untuk di Jabodetabek mereka rayakan di Masjid Agung Al-Ittihad Tangerang, Banten. Hari Kamis ya. Kita bukan kayak sebelah. Rayakannya 25 Desember, tapi fakta di lapangan malah tanggal 6 lah, tanggal 8 lah, tanggal 12. Yang tanggal 25 sangat sedikit. Lucu ya, nggak konsisten mereka. Kalau kita konsisten, tanggal 25 Desember, Hari Mu'alaf. Dan ini diadakan jam 8 pagi. Bagi teman-teman yang mau hadir, silakan. Ya, mumpung ya teman-teman, ini hari libur, tentunya. Ini hari libur, kalian bisa ngumpul-ngumpul. Dan saya rasa banyak teman-teman yang dekat di sini. Di situ kalian akan mendapatkan inspirasi dan juga hal-hal yang positif tentunya dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Ko Ajis, Ustadz Iwan, dan juga ada Dr. Karissa Grani. Dan saya juga akan hadir ke sana karena sudah lama tidak ketemu dengan Dr. Karissa ya. Nanti saya akan ajak podcast lagi lah, gimana kabarnya dan gimana anak-anaknya yang alhamdulillah anak-anak beliau juga sudah pada mualaf. Oke? Dan di sini yang akan hadir kurang lebih 100 mualaf. Ya, 100 mualaf tidak dihitung saya dan Dr. Karissa tentunya. Ya, jadi 100 mualaf itu di luar kami. Di mana kita siapkan 100 paket souvenir, teman-teman. Jadi dalam souvenir ada goodie bag tersebut ada Quran, ya, ada sarung, ada souvenir-souvenir yang lain kecil-kecil, di mana saya dapat tanggung jawab untuk nyediain Qurannya. Alhamdulillah Qurannya udah beres, luar biasa sekali. Jadi untuk pengadaan Qurannya nggak sampai saya umumkan ya. Saya baru ngomong sama 2 orang aja, satu balas, satu enggak, ya. Terus cuman taruh di status, langsung teman-teman pada mau nyumbang Quran ya, luar biasa antusiasnya kalau Quran. Dan selain Quran kita juga menyediakan madu soalnya teman-teman. Nah, yang madu ini yang agak sedih. Ya, jadi kita nyediain 100 Quran dan 100 madu untuk souvenir buat mereka. Dan untuk madu baru tersedia 1 dari Bang Koko Kaskoni ya, yang menyumbang 1 madu. Jadi masih kurang 99 madu lagi, di mana harga 1 madunya 40.000. Ya, 40.000 guys. Oke, masih terbuka bagi teman-teman yang mau ikut partisipasi dan menyumbangkan madu. Itu aja sih. Nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Tapi kalau teman-teman bilang, nggak mau nyumbang lah saya mau minum sendiri, bisa juga. Bagi yang mau minum sendiri, madunya silakan dibeli di link pembelian yang ada di deskripsi video. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada free ongkir. Ya, dengan Shopee kalian bisa dapat free ongkir, bahkan ke Papua sekalipun, kalian beli madu 40.000, sudah sampai depan rumah. Ongkirnya gratis, di mana lagi. Dan sekarang saya kebanjiran
kebanjiran orderan dari NTT. Karena di NTT dibilang madu mahal, bahkan banyak orang NTT yang beli. Saya sampai bingung loh, malah NTT yang beli sekarang, luar biasa. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.